يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمع أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم إلى مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد السقا وثم في هذا وثم لك حسن مرزقي وثم لك بشكر رملي وثم لك يسوينا وسيل وثم لك حبيب عبد الرحمن السقا وثم لك عبد الشريف عبد الله الشافعي وثم لك شريف الدين عبد الغاني وثم إلى روحي كيامة صفات الله وثم لك الحسن الغزالي أن الله يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره ونواره وعلومه ونفاهته في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى روحي مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang hingga saat ini masih Allah karuniakan kepada kita, dan Allah mudahkan langkah kita untuk hadir duduk di majelis yang mulia ini
Semoga kita semuanya juga dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat dengan sebab ilmu yang senantiasa kita tuntut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan semangat kita mencari ilmu Allah tinggikan darajat kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran tadi, Allah meninggikan darajat orang yang berilmu dan beriman di atas orang yang hanya mempunyai iman saja. Maka mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babut taubah, yang pegang buku halaman 69. Halaman 69, hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Wa an Abi Nujaidin bidhammin nuni wa fathil jim Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayya. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Fafa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati la wasi'athum. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Rawahu Muslimun. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-23 dalam bab taubah ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain al-Khuzai. Beliau ini sahabat Nabi yang masuk Islam ketika tahun penaklukan kota Khaybar. Khaybar itu adalah satu kampung, satu daerah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan dia masuk Islam pada tahun ditaklukannya negeri Khaybar. Apa yang beliau riwayatkan bahwa seorang perempuan, seorang wanita daripada Bani Juhainah, dalam riwayat yang lain daripada Bani Ghamadiyah, ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan adalah Juhainah, daripada Bani Juhainah. Perempuan ini datang kepada Rasulullah wahiyya hubla minaz zina, dan dia dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Saya telah melakukan dosa yang mengharuskan saya dikenakan hukum had, maka tegakkanlah hukum itu ke atas saya. Jadi had itu adalah hukuman yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu namanya had, ya.
jamaknya hudud. Segala jenis-jenis hukuman yang ada penjelasannya oleh Allah dalam Quran itu namanya hukum had. Apa saja yang Allah sebutkan dalam Quran, hukuman-hukuman yang disebutkan dengan jelas. Hukuman zina, apalagi orang mencuri, ya, orang mencuri apa hukumannya? Dipotong tangannya. Berzina dirajam. Kalau dia sudah dia sudah menikah, dia masih zina, dirajam. Kemudian kalau orang menuduh zina juga ada hukumannya. Maka hukuman-hukuman yang ada disebutkan oleh Allah secara jelas dalam Quran itu namanya had. Tapi kalau hukuman yang tidak disebutkan dengan jelas dan diserahkan kepada hakim, bentuk hukumannya itu namanya takzir, ya, takzir gitu. Nah, orang ini melakukan melakukan dosa yang membolehkan dia, yang mengharuskan dia itu terkena hukum had. Hadnya had zina, ya. Apa hukumannya had zina? Dirajam kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Nah, ini orang minta ditegakkan hukuman itu. Ini bukan mudah ya, ketika orang buat dosa kemudian dia ngaku di hadapan Rasulullah. Itu bukan perkara mudah. Kenapa dia mau melakukan itu? Biasanya orang kalau sudah buat dosa, dia diam-diam, takut dikenakan hukuman itu. Tapi orang ini tidak, dia malah ngaku kepada Nabi, saya telah berzina ya Rasulullah. Nah, ini kan berarti kan sudah soreh, sudah jelas, ya. Karena perbuatan zina itu ataupun hukuman zina kalau ditegakkan itu sebetulnya susah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menuduh orang lain berzina, orang tersebut wajib mendatangkan 4 orang saksi yang semua saksinya melihat kejadian perzinahan itu dengan matanya. Kira-kira gampang atau susah itu? Susah. Maka jangan terlalu mudah menuduh orang lain zina. Oh, dia mah setiap malam itu sama siapa aja? Itu coba. Itu sudah masuk kategori menuduh. Qadzaf. Oh, dia mah setiap malam main sama siapa aja. Kita pernah lihat atau tidak? Kalau tidak pernah lihat, lebih baik gak usah ngomong. Karena kalau orang menuduh orang lain zina, walaupun secara zahirnya memang dia kelihatan pekerjaannya begitu deh, ya, paham ya? Tapi kita nggak boleh kalau kita nggak ngelihat secara langsung. Hukumannya kita malah dikenakan hukuman cambuk kalau kita nggak bisa mendatangkan saksi itu. Jadi secara praktek hukuman zina itu susah ditegakkan, melainkan kalau ada pengakuan dari pelakunya. Kalau pelakunya sudah ngaku, ya kita mau ngapain lagi? Emang dia udah ngaku? Nah, zaman Nabi pun begitu. Orang-orang yang dikenakan hukuman zina bukan karena mereka ketahuan, bukan, tapi karena pelakunya mengaku. Kok berani mengaku kepada Nabi dia buat zina? Karena kalau orang dia menginginkan dihukum di dunia ini, sudah bisa dipastikan orang itu akan terbebas daripada dosa zinanya di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa man fa'ala syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratuhu. Barang siapa yang melakukan sesuatu daripada perbuatan itu, perbuatan zina, kemudian dia dihukum di dunia,
maka hukuman itu adalah kafarah daripada perbuatan dosanya. Sudah dijamin dosanya diampunkan Allah kalau dia memilih dihukum dengan hukuman rajam. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, dia nggak mau ceritakan kepada orang, tapi dia bertaubat kepada Allah, kemungkinannya dua. Apa kemungkinannya? Bisa Allah terima, bisa tidak. Semua terpulang kepada Allah. Tapi kalau dia bersedia untuk dihukum di dunia dengan hukuman Allah, maka sudah bisa dipastikan dia akan terbebas dari dosa zinanya itu. Nah, ini wanita, dia memilih pilihan itu. Dia mau sesuatu yang lebih yakin lagi bahwa Allah mengampuni dia, maka dia memilih untuk dihukum rajam, ya, dihukum rajam. Maka bentuk hukumannya bagaimana? Disebutkan di sini, fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi panggil walinya. Faqala, Nabi berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada dia. Kenapa disuruh berbuat baik? Karena orang ini lagi hamil. Hukuman rajam itu tidak bisa dilakukan kepada wanita yang lagi hamil. Fa idza wada'at fa'tini biha, kalau dia sudah melahirkan, bawa dia datang kemari. Tapi buat baik kepada dia. Kenapa Nabi suruh buat baik? Ini pesan penting buat kita. Kalau ada orang yang berdosa, buat salah, apapun salahnya, kalau dia sudah mengaku bersalah, jangan dibenci, jangan dimusuhi, jangan dijauhkan, jangan disiniskan. Itu pesan Nabi. Nabi pesan sini orang tuanya, walinya, fa ahsin ilaiha, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada dia. Karena manusia itu biasanya begitu, Pak. Kalau sudah ada orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, oh, dipandang oleh dia ini orang kotor, orang hina, orang rendah, dijauhkan. Oh, nggak boleh begitu, ya. Kita punya kewajiban untuk menjaga dia. Kenapa? Karena orang kalau sudah bersalah, dia punya psikologinya itu sudah rapuh. Kalau dijauhkan, dikerdilkan, contohnya diasingkan, maka psikologinya akan lebih hancur lagi. Maka banyak orang ketika bersalah kemudian malah dijauhkan, akhirnya dia memilih jalan pintas, apa? Bunuh diri, karena tidak ada support dari orang-orang di sekitar dia. Ini pesan penting dari Nabi. Kalau ada orang, anak kita, keluarga kita, kalau dia sudah buat salah, dia minta maaf, kita rangkul lagi, ya, kita sayangi dia lagi, begitu. Nah, maka ketika orang ini, wanita ini sudah melahirkan, fafa'ala, maka Nabi mengerjakan ataupun melakukan hukuman rajam itu. Fa'amara biha nabiyullah, Nabi memerintahkan kepada wanita ini, fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Nabi perintahkan agar pakaiannya dikencangkan, ya, dikencangkan pakaian dia. Kenapa dikencangkan? Tujuan pertama adalah agar pakaiannya itu betul-betul bisa membuat batu yang dilempar langsung mengenainya. Kalau bajunya longgar, kalau kita lempar batu kadang-kadang dia gimana sih? Kalau baju longgar kita lempar batu kadang-kadang nggak langsung kena badan kan? Ya, maka disuruh kencangkan, biar kalau ditimpuk, dirajam, kena langsung ke badannya. Itu tujuan pertama. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hujung-hujung kain bajunya itu disaling diikatkan. Biar apa? Biar
tidak mudah terkoyak bajunya itu, supaya kalau ketika sudah dilempar berkali-kali nggak terbuka auratnya, jadi 2 lapis gitu ya. Nah itu tujuannya, dua-duanya bisa diterima. Nah begitulah prosesnya. Jadi kalau orang dirajam, digali tanah, kemudian sekira-kira badannya separuh bisa masuk ke dalam. Lalu wanita ini disuruh masuk, kemudian diuruk, tinggal separuh lagi. Maka kemudian fa'amara thumma amara biha farujimat. Nabi perintahkan para sahabat untuk merajam dia, melempar dia dengan batu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Kira-kira hukuman ini menurut bapak-bapak kejam atau tidak? Kejam atau tidak? Kalau kita kata kejam, yang perintahkan siapa? Kalau kita kata kejam, yang perintahkan ini adalah Allah. Berarti kita menuduh Allah itu kejam. Sesungguhnya hukuman ini adalah hukuman yang tujuannya supaya orang itu takut terhadap dosa zina. Tapi sebetulnya praktek penerapan hukum ini bukan mudah, ya. Tadi saya katakan apa? Perlu ada 4 orang saksi. Tapi memang begitu, kalau sudah ada pengakuan, dirajamnya seperti itu. Kita menganggap hukum itu hukuman yang kejam, seperti orang-orang di barat mengatakan hukuman ini hukuman yang tidak manusiawi. Tetapi hukuman ini adalah khusus kepada mereka yang sudah menikah kemudian malah memilih berzina dengan orang lain. Kenapa mesti dirajam dengan sebegitu rupa? Karena ketika orang sudah menikah kemudian dia malah berzina dengan orang lain, maka dia sudah meruntuhkan rumah tangga yang seharusnya dijaga dengan betul. Dia sudah punya saluran yang dibenarkan oleh syariat, tapi dia malah memilih sesuatu yang haram. Maka ini akibatnya berat. Lain dengan orang yang belum nikah dia berzina, hukumannya apa? Dicambuk 1 kali. Tapi kalau orang udah menikah masih jajan di tempat lain contohnya, oh itu hukumannya berat, nggak bisa. Kenapa? Kamu sudah punya saluran yang dibolehkan, kenapa tidak gunakan yang itu? Malah memilih apa? Berzina. Kalaupun kamu tidak suka dengan pasangan kamu, tidak puas dengan pasangan kamu, kamu bisa menikah, ya kan? Lagi laki-laki ya, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Begitu. Maka akibat yang dilahirkan dari perbuatan zina ini, oh itu amat dahsyat. Hancur generasi kalau tidak menjaga nasab. Hancur generasi kalau dia tidak menjaga generasi daripada perzinahan. Hancur itu. Bapak-bapak tahu kenapa Andalusia itu hancur? Karena di antara strategi musuh adalah menyusupkan sesuatu yang menyebabkan orang jatuh kepada perzinahan. Ketika perzinahan itu sudah berleluasa, generasi umat Islam akan habis. Karena ini saya ingatkan, dosa zina itu adalah dosa yang mengakibatkan keturunan kita jadi tidak baik. Hati-hati ya. Dosa zina akan menyebabkan keturunan di bawahnya menjadi tidak baik. Nih hati-hati nih, sekarang ini zaman Masya Allah, serem kita kalau kita nggak jagain anak-anak kita. Oh, anak sekarang pacarannya itu Pak, bukan cuma tuker-tukeran surat zaman kita dulu, kirim-kirim SMS, enggak, diajak kemana-mana.
hanya dengan sebab modal saya suka kamu, saya cinta kamu, dikasih barang, dikasih ditraktir, oh diajak kemana aja mau, hanya dengan sebab cinta dia sudah lupa. Tuh hati-hati tuh zaman sekarang ini. Maka tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anaknya jangan sampai terjatuh kepada perbuatan seperti itu. Tanggung jawab kita itu sebagai orang tua kita. Didik mereka, pastikan sama siapa mereka pergi, jangan seperti kita ini lebih sayang kepada binatang daripada kepada anak sendiri. Kita miara ayam, kita miara binatang, maghrib kita cariin, ya ayam gua mana nih, belum pulang, dicariin ayamnya. Anak kita belum pulang, kita nggak risau sama sekali. Pulang jam 9, jam 10 belum pulang, jam 11 kita nggak khawatir. Dia pulang ke rumah kita biarin begitu aja. Ini yang akan bisa menyebabkan dia menjadi terlalu bebas sehingga dia anggap oh bapak gua biasa-biasa aja, nyokap gua biasa-biasa aja. Akhirnya dia pergi sama teman-temannya, nggak dipedulikan sama orang tuanya. Akhirnya apa? Terjadilah dosa itu, perzinahan itu. Na'udzubillah wal iyazubillah. Hati-hati. Dosa zina ini efeknya tuh sangat luar biasa. Maka hukumannya juga berat gitu ya. Karena yang dihasilkan dari dosa ini luar biasa. Semoga Allah pelihara keturunan kita daripada dosa yang seperti ini. Na'udzubillah. Kemudian setelah orang ini meninggal, wanita ini meninggal, tsumma shalla 'alaiha. Kemudian Nabi mensalatkan dia. Faqala lahu Umar berkata kepada baginda Rasulullah, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Engkau salatkan dia ya Rasulullah padahal dia sudah berzina. Nah, Umar juga masih menganggap ini orang berzina kenapa mesti disolatin gitu ya. Kata Nabi apa? Laqad tabat taubatan. Sungguh dia sudah bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah. Kata Nabi, seandainya pahala taubatnya itu ataupun taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang daripada penduduk Madinah, 70 orang di situ artinya bukan 7 orang biasa, sab'ina asiyan. Kalau taubatnya itu, taubat si perempuan ini dibagi-bagi kepada 70 orang ahli maksiat, ini cukup kepada 70 orang itu dengan sebab satu taubatnya dia. Alangkah besar pahalanya. Ya, maka Nabi ingatkan Umar, kalau saja taubatnya itu dibagi-bagi kepada 70 orang ahli maksiat, ini yang 70 cukup, Allah akan ampuni juga dosa-dosanya, gitu. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah, apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya untuk Allah? Jadi artinya kalau orang sudah menerima untuk dihukum, berarti dia sudah akan dapat jaminan ampunan daripada Allah, dan Allah sudah akan pasti menerima taubatnya. Ya, begitu. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa hukuman itu adalah bentuk pertaubatan kita kepada Allah. Ya, kalau orang berani dihukum berarti dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Lalu apakah kalau di sini di negara kita bisa melakukan hukuman ini ataupun bentuk hukuman ini? Enggak. Kita mengadu sama siapa? Contoh ya, misalkan ada orang yang berzina, dia ingin ditegakkan hukuman zina, hukuman had zina, yaitu dirajam. Bisa nggak diterapkan di Indonesia? Nggak. Karena di Indonesia nggak menerapkan hukum Islam secara kafah. Ya, nggak ada hukuman rajam, nggak ada di sini. Jadi kalau kita ngadu sama hakim, ya paling-paling apaan hukuman? Ya penjara paling-palingan kan? Ya.
Nah, jadi bagaimana sikap kita kalau ada misalkan orang berzina? Kalau memang sudah terlanjur, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu satu-satunya cara lagi. Tidak bisa diterapkan hukuman ini karena negara kita tidak menerapkan hukum tersebut. Muallim Syafi'i Hadzami, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang orang ini akan menikah. Kemudian ini orang atau ini perempuan ngaku kepada muallim. Muallim, orang tuanya cerita, anak saya ini udah hamil duluan. Ya. Ataupun dia sudah pernah melakukan hubungan, ya. Sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang lain, bukan kepada orang ini. Ya. Seperti itu kira-kira ya ceritanya. Dia pernah melakukan zina dengan orang lain tapi bukan dengan orang yang akan menikah dengan dia. Apakah saya perlu cerita kepada calon saya gitu ya? Jujur, apa kata muallim? Jangan, tutup. Kenapa? Karena itu adalah aib. Allah sudah tutupi dosa kita, jangan kita bongkar kepada orang. Jangan cerita-cerita. Udah tutup. Taubat kepada Allah. Taubatan nasuha, begitu. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Begitu, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan anggap remeh yang namanya dosa. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi beban kita. Harta sebanyak manapun yang kita miliki, satu pun gak akan kita bawa. Dosa, sekecil apapun dosa itu yang akan kita bawa. Semakin banyak dosa yang kita pikul, semakin berat perjalanan kita di akhirat. Maka dari itu, selagi kita masih diberikan kesempatan, maka manfaatkan kesempatan itu untuk minta ampunan Allah. Karena kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Isya jam berapa Isya? 7? 7:09 ya. Oke, kita baca satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah yang mana ini? Kelewatan, sorry. Wa an Ibni Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a jawfahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah daripada emas, maka dia akan menginginkan untuk memiliki lembah yang kedua. Walan yamla' jawfuhu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya itu melainkan sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Wa yatubullahu ala man taba,
dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini Nabi katakan bahwa kalau manusia mempunyai satu lembah isinya emas, banyak nggak tuh? Maka dia pasti akan menginginkan lembah yang kedua. Kalau sudah punya 2 lembah dari emas, dia pengen yang ketiga. Maka berterusan keinginan itu sehinggalah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Mati. Kalau dia sudah mati, baru dia berhenti berkeinginan. Nah, ini artinya sifat manusia secara tabiinya itu suka kepada harta dan hirs, rakus ya terhadap harta itu. Punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, terus begitu. Nah, keinginan ini dianggap adalah keinginan yang mazmumah. Kalau obsesi kita adalah obsesi yang tidak bisa dikontrol, kepengen apa saja dia pengen, untuk merealisasikan keinginannya itu dia nggak peduli halal dan haram. Nah, ini mazmumah namanya, harus dikontrol. Yang membuat orang itu merasa tidak cukup bukan karena rizki dari Allah yang tidak cukup, tapi apa? Tapi kemauan kita, selera kita, naluri kita yang membuat apa yang kita dapat itu tidak cukup. Ya kan? Orang kalau makan sehari 2 kali 3 hari cukup nggak? Cukup. Pakaiannya 2 potong itu sebetulnya cukup nggak sih? Pakaiannya 2 potong, sekarang pakai, 1 lagi kita simpen. Ini cuci, yang ini pakai. Sebetulnya cukup nggak sih? Cukup kan? Cukup. Tapi kita punya keinginan, masa pakaiannya itu mulu? Apa kata orang? Gitu ya. Jadi dipenuhi lemari dengan pakaian. Yang putih ada, hijau ada, biru ada, merah ada. Kita pakein 1 hari. Nah, sebetulnya itulah yang namanya keinginan. Keinginan, kata Nabi, tidak akan membuat kalian merasa cukup. Maka itulah ada satu sifat, satu sikap yang harus dikembangkan dalam diri kita, yaitu sikap atau sifat yang namanya qanaah. Ya. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Tuh. Kalau kita merasa cukup, kita pasti bisa hidup dengan tenang. Yang membuat hidup kita tidak tenang karena apa? Karena keinginan kita belum terrealisasikan. Pikirin gitu, akhirnya jadi nggak tenang hidup kita. Orang kalau hidupnya qanaah, apa yang dia dapat dia syukuri. Oh, hidupnya itu gampang banget, enak. Ya. Nah, sifat yang terlalu rakus terhadap dunia itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang tercela. Rakus, karena rakus hanya boleh untuk perkara-perkara akhirat. Rakus untuk itu nggak apa-apa. Maka di akhir hadis ini Nabi bersabda, wa yatubullahu ala man taba. Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Kenapa kaitannya dengan itu tuh tadi? Orang yang rakus kepada harta. Berarti kerakusan terhadap harta itu adalah sifat yang harus kita taubati. Itu berarti perkara dosa, ya. Jadi artinya orientasi hidup kita
harus kita bisa atur. Ya. Minta rizki banyak boleh tidak? Boleh ya? Boleh. Tapi minta hati yang qanaah lebih wajib lagi. Betul? Minta harta banyak silahkan, tapi minta hati yang qanaah, hati yang bersyukur itu lebih wajib lagi. Kalau tidak, yang namanya banyak itu nggak ada batasannya. Betul nggak? Orang yang paling kaya di dunia siapa sekarang? Orang yang Jokowi. Orang paling kaya di dunia sekarang ini katanya Elon Musk. Ya, Elon Musk yang punya mobil pabrik Tesla, SpaceX itu ya. Itu kaya banget sekarang dia tuh. Kalah Bill Gates katanya. Udah banyak belum tuh kayaannya? Udah banyak nggak? Kalau duitnya dibeliin cendol, kira-kira dapat seberapa itu? Ini orang duitnya udah banyak, tapi masih cari lagi nggak? Artinya banyak itu nggak ada batasan. Makanya selain kita minta harta yang banyak, boleh kan? Minta juga hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Biar apa? Biar yang kita sudah dapat itu bisa kita syukuri dengan baik, dan kita betul-betul bisa merasa cukup terhadap apa yang kita miliki. Ya, nah itu penting. Maka jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mesti ingat juga bahwa sebanyak apapun harta kita, kita tidak akan pernah membawa itu semua sampai masuk ke liang lahat. Ya, yang kita bawa cuma kain apaan? Kain kafan. Itu dunia bukan? Kain kafan dunia bukan? Dunia. Tapi kenapa kita bawa? Karena kita perlu itu untuk tutup aurat kita. Jadi itulah hakikat dunia. Sebanyak apapun kalian dapatkan, kalian tidak akan pernah membawanya, melainkan apa yang kalian sudah niatkan untuk Allah, sedekahkan untuk Allah. Jadi inilah yang dapat kita pelajari pada kesempatan ta'lim hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Ya, fadhal. Ya. Video. Baik. Oke, itu pertanyaannya. Ya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, orang yang menuduh zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Lalu sekarang zaman sudah modern. Ada CCTV. Ada video contohnya ya. Apakah itu bisa menggantikan posisi 4 saksi itu? Tidak bisa. Harus dilihat dengan mata kepalanya, tidak bisa melalui video. Kenapa? Karena video itu masih ada kemungkinan untuk direkayasa, diedit dan sebagainya. Ya, jadi
tidak bisa menggantikan posisi 4 orang saksi. Berat ya. Kalau pakai video kan semua orang bisa lihat. Nggak bisa. Harus 4 orang yang semuanya lihat kejadian itu. Ya. Yang pertama. Kedua, apakah orang kalau dihukum penjara, karena di sini tidak pakai hukum Islam, kalau berzina di penjara, apakah posisinya bisa menggantikan ataupun sama dengan hukuman zina yang bisa menyebabkan orang ini dapat ampunan Allah secara pasti? Tidak. Yang bisa mendapatkan ampunan secara pasti hanya kalau dia menerima hukuman yang sudah ditetapkan. Ya, hadisnya tadi saya sebutkan, hukumannya harus sesuai dengan apa yang Allah tentukan, gitu. Kalau penjara itu tidak menjamin. Tapi kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, ada kemungkinan ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi apakah sama? Tidak. Tidak sama. Sekira gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekira cukup. Insyaallah kita sambung lagi minggu hadapan. Kita ada satu hadis lagi tentang taubat, setelah itu kita akan masuk bab yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.